Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang perulangan atau looping. Looping di dalam PHP itu sama seperti looping yang lainnya, yaitu fungsinya adalah untuk perulangan, untuk mengulang-ulang eksekusi misalkan ya. Nah, sebenarnya misalkan Anda mau mengulang kata atau sebuah string atau apapun, misalkan saya mau mengulang sebuah teks, misalkan saya mau mengulang steaming Sumedang sebanyak 10 kali. Nah, dalam PHP kan ada cara yang mudah, misalkan Anda menggunakan echo aja, echo di kopas 10 kali itu nggak masalah, itu sama perulangan. Cuman masalahnya ketika nanti bagaimana Anda harus mengulang echo misalkan steaming Sumedang 1000 kali, itu saya yakin Anda akan kelelahan untuk kopas 1000 kalinya. Nah, disinilah fungsinya perulangan. Jadi kita menghandle sebuah perulangan yang mungkin tidak harus membutuhkan coding yang terlalu banyak. Oke, dalam PHP itu ada 4 jenis perulangan atau looping. Yang pertama ada while, ada do while, ada for, dan for each. Keempat-empatnya sama, merupakan perulangan. Cuman dalam pengeksekusiannya dia berbeda. Contoh, kita bahas yang pertama adalah perulangan while. Nah, perulangan while, ada dua. Ini ada counted, ada uncounted. Uncounted itu misalkan ada yang bisa dihitung dan ada yang tidak terhitung. Jadi while ini termasuk ke perulangan yang tidak dihitung atau kondisinya ya tidak ditentukan. Contohnya misalkan ini, while itu algoritmanya adalah lakukan perulangan jika kondisinya adalah benar, maka eksekusi. Dia akan mengulang-ulang terus selama kondisinya adalah benar. Contoh dalam codingnya adalah misalkan kita punya variabel x, value-nya adalah 1. Jadi variabel ini memiliki nilai 1. Jadi dia akan mengulang menggunakan while ketika x-nya kurang dari sama dengan 5. Berarti kondisi true-nya adalah x kurang dari sama dengan 5. Nah, dia akan selama kondisinya kurang dari sama dengan 5, dia akan mengulang-ulang terus. Mengulang, tambah. Ini kan increment ya. Plus itu increment, dia akan bertambah 1. Misalkan, ulang nomor 1. Ulang yang kedua, karena kondisinya masih true, ditambah 1 lagi, jadi berarti nomor 2. Kemudian setelah yang kedua, ulang lagi, nomor 3 itu kurang dari 5, tambah lagi 1 terus sampai ke kondisinya adalah kurang dari sama dengan 5. Kalau 6 dia nggak masuk ke kondisi yang ini karena kurang dari sama dengan 5, dia maka akan berhenti di sini. Itu menggunakan while. Jadi kita nggak bisa menghitung, kenapa? Karena ya nanti posisi yang true-nya kita nggak tahu. Jadi dia akan mengulang-ulang. Di beberapa kasus mungkin digunakan untuk mengulang-ulang yang kita tidak tahu akhirnya atau ujungnya yang mana atau kapan. Oke, yang kedua adalah do while. Nah, do while ini perbedaan dengan while adalah kalau ini kan cek dulu kondisinya. Jika betul, maka eksekusi. Nah, kalau do while itu beda. Lakukan dulu, baru nanti cek kondisinya benar atau tidak. Ya, kalau ini kan cek dulu, jika betul, eksekusi. Sekali lagi.
perbedaannya ya, while sama do while. Kalau do while itu lakukan dulu perulangan, baru cek kondisinya. Nah, contoh di sini pun kita masukkan ke studi kasus yang sama. Kita akan mengulang 1 sampai 5. Codingnya adalah saya punya variabel x, nilainya adalah 1. Lakukan perulangan x ditambah 1 ya. Ini di increment 1. Jadi ulang pertama nilai 1. Ulang kedua nilainya 2. Berarti dia posisinya masih ke kurang dari 5. Betul. Ulang lagi 2 tambah 1 jadi 3. Masih memenuhi coding yang ini, masih memenuhi kondisi yang ini. 4 sampai 5, 6 tidak bisa, tidak memenuhi karena 6 itu lebih dari 5, sedangkan kondisinya adalah kondisi true itu kurang dari sama dengan 5, maka dia akan berhenti. Itu ya. Jadi perbedaannya, kalau dia akan mengecek dulu baru eksekusi. Kalau ini eksekusi dulu, lakukan dulu perulangan sampai dia tidak memenuhi. Nah, lakukan perulangan baru cek kondisinya. Oke. Itu perbedaan while dan do while. Nanti Anda silakan gunakan sesuai kebutuhan. Kemudian yang berikutnya adalah for. Nah, for ini dia perulangan, tapi dia biasanya sudah kita tentukan karena dia masuk ke counted loop. Jadi yang bisa kita tentukan ujungnya di mana gitu, akhirnya di mana. Algoritmanya adalah for, kemudian ini inisiasinya, kemudian test counternya, increment counternya, tambahnya, kemudian lalu eksekusi kodenya. Contoh di sini codingnya yaitu for x-nya itu sama dengan 0. Nah, nilai akhirnya yaitu kondisinya x-nya kurang dari 10. Maka lakukan perulangan itu setiap kali perulangan dia akan ditambah 1 atau increment. Maka echo number is x. X ulang lagi itu seperti itu sampai ke posisinya adalah ini. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi perulangan dari 0 sampai ke 10. Oke. Berikutnya for each. Nah, for each ini hampir sama dengan for. Cuman dia akan lebih digunakan untuk biasanya menampilkan array. Contoh for each, di sini array-nya, kemudian value-nya dan kode untuk dieksekusinya. Maka contoh codingnya adalah saya punya array atau kumpulan variabel, kumpulan nilai ya di dalam satu buah variabel nih, misalkan variabel warna itu array-nya ada merah, kuning, biru, hijau. Nah, ketika saya akan mengulang-ulang isi array ini supaya setiap satu kata dia akan BR, itu enter ke bawah ya. Ulang lagi sampai semua array ini habis. Jadi si for each ini dia akan mengulang sampai si array-nya ditampilkan semua. Contoh di sini for each variabel warna as value, lalu kita echo, kita tampilkan value-nya. Dia akan membaca dari 1 sampai akhir dan akan di echo print ya. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Jadi itu perbedaan dari keempat perulangan ya, atau looping. Nah, ada satu lagi perulangan, yaitu bentuk lain dari perulangan itu ada perulangan bersarang atau nested loop. Jadi ada perulangan di dalam perulangan. Contohnya apa ya?
Misalkan Anda mau mengulang dua angka nih. Perulangan yang pertama Anda mengulang angka 1 sampai 10. Nah, perulangan yang kedua, di dalam perulangan lagi Anda akan mengulang lagi angka 1 sampai 10. Nah, nanti ketika dieksekusi itu misalkan jadi 1 1 1 2 1 3 1 4 sampai 10 1 10 10 berarti akhirnya. Itu akan mengulang seperti itu. Sampelnya ya. Oke, itu saja dulu materinya. Jadi kita praktekkan di video selanjutnya. Kita langsung masukkan ke sebuah array untuk menampilkan data dari MySQL. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.